Aufa Artanti. Ini ya. India sudah siap. Di mana? Ceknya. Oh iya. Untuk India. Kenapa? Ini ya. Oke, beri tepuk tangan dulu ke peserta terakhir kita. Oke, silakan Nindya. Ini boleh dimajuin nggak kak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para dewan juri yang terhormat dan juga teman-teman semuanya, halo, selamat siang menjelang sore. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan ya. Perkenalkan, namaku Nindya Aufa Artanti dari SMP Negeri 1 Lego. Hari ini aku mau menceritakan sebuah kota yang ada di Provinsi Banten. Nah, kota ini terletak pada pesisir barat Pulau Jawa. Sama seperti kota-kota di Nusantara pada umumnya, kota ini juga mempunyai cerita menarik loh terkait asal-usulnya. Mau dengar? Judulnya adalah Asal-usul Kota Pandeglang. Tolong didengarkan ya. Pada zaman dahulu, tersebutlah seorang putri nan jelita bernama Putri Arum. Karena parasnya yang sangat cantik dan juga sifatnya yang mulia, menjadikan banyak pangeran yang datang ke istana dengan tujuan untuk melamarnya. Suatu hari, datanglah dua orang pangeran bernama Pangeran Sebaguslana dan Pangeran Cunihin. Pangeran Sebaguslana dan Pangeran Cunihin berasal dari satu perguruan yang sama. Meskipun begitu, mereka memiliki watak yang bertolak belakang. Pangeran Sebaguslana berwatak baik, sedangkan Pangeran Cunihin berwatak buruk. Hal itu tentunya membuat Putri Arum lebih memilih Pangeran Sebaguslana sebagai pasangan hidupnya. Pangeran Cunihin yang mengetahui hal itu pun tentunya merasa tidak senang kepada Pangeran Sebaguslana. Hei kamu Baguslana, aku tidak akan membiarkanmu menikah. Lihat saja nanti. Pangeran Cunihin pun mempunyai niat jahat di otaknya. Ia pun membuat sebuah ramuan yang diberi mantra. Keesokan harinya, ketika Pangeran Sebaguslana sedang berjalan-jalan di sekitar hutan, dengan melihat sekitar, ketika dirasa sudah aman, Pangeran Cunihin langsung saja menjalankan rencananya. Ia melemparkan sebuah ramuan berisi mantra ke arah wajah sang Pangeran Sebaguslana. Dan ketika itu juga, Pangeran Sebaguslana berubah menjadi sosok kakek tua renta dan tidak berdaya. Pakai mic ini aja biar lebih leluasa. Oke. Hahaha. Rasakan itu Baguslana. Sekarang bukan hanya tubuhmu saja yang menjadi tua renta, tetapi kamu juga kehilangan kekuasaanmu. Pangeran Cunihin tertawa sangat puas. Dengan begitu, Pangeran Sebaguslana merasa sangat sedih dan tidak berdaya. Tega sekali kamu, Cunihin. Aku akan pergi ke guruku dan meminta petunjuk. Assalamualaikum, Guru. Apakah kamu ada di sini? Pangeran Sebaguslana pun berhadapan dengan sang guru. Saat ketika itu juga, ia menceritakan perbuatan Pangeran Cunihin. Lalu sang guru pun berkata, "Sungguh menyesal aku mempunyai murid seperti Cunihin. Sungguh murid tidak tahu diri. Baguslana, pergilah membuat sebuah gelang yang besarnya bisa dilewati oleh manusia. Setelah itu, buat Cunihin melewatinya, maka kamu akan mendapatkan kekuatanmu kembali." Pangeran Sebaguslana pun pergi ke sebuah kampung dan mulai membuat gelang di sana. Karena kesehariannya yang membuat gelang, hal itu membuatnya dijuluki oleh warga sekitar dengan sebutan Ki Pandegelang. Sementara itu,
Sementara itu, di sisi kehidupan yang lain, Putri Arum yang tidak mau menikah dengan Pangeran Cunihin pun mendapat wangsit lewat mimpinya untuk pergi ke sebuah bukit bernama Bukit Manggis. Ia diperintahkan untuk menenangkan diri di sana. Kemudian, ia akan bertemu dengan sosok Pangeran Sakti yang akan menolongnya. Sungguh kebetulan, di hari yang sama, Ki Pandeglang sedang berjalan melewati Bukit Manggis. Di sana, ia melihat sosok wanita cantik yang sedang termenung. Sungguh terkejut dan bahagia dirinya ketika menyadari bahwa putri tersebut adalah kekasihnya, Putri Arum. Maka dengan segenap keberaniannya, ia pun menghampiri putri tersebut. Sampurasun putri, maaf kalau hamba lancang, tetapi kalau boleh tahu, mengapa putri duduk sendirian di sini? Maaf, tapi Aki ini siapa ya? Dan berasal dari mana? Nama hamba Pandeglang. Hamba berasal dari kampung seberang. Maaf kalau hamba lancang, tetapi kalau boleh tahu, mengapa putri duduk sendirian di sini dan terlihat sedih? Awalnya, sang putri tidak ingin menceritakan kejadiannya kepada orang asing. Namun karena merasa bahwa Ki Pandeglang adalah seorang yang baik, ia pun menceritakan semuanya. Dan saat itu juga, Ki Pandeglang mempunyai rencana untuk menolong sang putri. Putri, maaf sebelumnya. Kalau boleh menyarankan, sebaiknya putri terima saja tawaran dari Pangeran Cunihin untuk menikah. Tetapi dengan syarat, pangeran harus bisa melubangi sebuah batu yang ada di pesisir pantai. Dan setelah itu, pangeran harus bisa melewati batu tersebut, karena itu bisa mengurangi kesaktiannya. Tapi, bukankah itu terlalu mudah untuk seorang Pangeran Cunihin, Ki? Memang benar, tapi tidak semua orang mau melakukannya. Setelah sama-sama menyetujui rencana tersebut, mereka pun kembali menyusun rencana lebih lanjut terkait dengan syarat yang diberikan oleh Ki Pandeglang tersebut. Maka, setelah selesai menyusun rencana, Putri Arum pun kembali ke istana untuk menyampaikan syaratnya kepada Pangeran Cunihin. Pangeran Cunihin pun menjawab, Kalau hanya melubangi batu sih aku juga bisa. Hanya itu saja syaratmu putri. Baiklah, akan kupenuhi. Tunggu saja nanti. Tanpa menunggu lama, Pangeran Cunihin pun pergi ke pesisir pantai untuk mulai melaksanakan syarat yang diberikan oleh sang putri. Sementara itu, Ki Pandeglang juga menyiapkan sebuah gelang emas besar yang nantinya akan ia letakkan pada lubang batu tersebut. 3 hari berlalu, Pangeran Cunihin pun selesai melaksanakan syaratnya. Ia kembali ke istana untuk menjemput sang putri. Kesempatan inilah yang dimanfaatkan oleh Ki Pandeglang untuk memasang gelang pada batu tersebut. Sesampainya Pangeran Cunihin dan Putri Arum di lokasi, Pangeran Cunihin pun langsung membanggakan karyanya kepada Putri Arum. Lihatlah, aku sedang melubangi batu ini. Apakah kamu senang sekarang? Wah, kau memang hebat, Pangeran. Tentu saja, aku sangat senang. Tetapi, sepertinya aku terlalu senang sampai aku tidak bisa melihat lubangnya. Maukah kamu membuktikannya padaku? Tentu saja. Lihat, aku akan melewatinya. Aduh, mengapa tubuhku sakit sekali? Tidak, aku harus menahannya. Wah, aku rasa aku tidak kuat menahannya. Wah! Tepat saat berhasil melewati batu tersebut, Pangeran Cunihin berubah menjadi seorang kakek tua renta. Ia tidak bisa berjalan karena kakinya sekarang telah lumpuh. Putri Arum yang menyaksikan kejadian tersebut pun tentunya merasa bingung dan terkejut. Belum lagi terjawab pertanyaannya tentang Pangeran Cunihin yang tiba-tiba saja berubah menjadi kakek tua.
sekarang muncullah Pangeran Sebagusana di hadapannya. Hal itu tentunya membuatnya semakin bingung. Pangeran Sebagusana yang menyadari bahwa Putri Arum ternyata sangat bingung, akhirnya menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Dia juga menjelaskan kenapa tentang penyamarannya menjadi Ki Pandeglang. Setelah itu Putri Arum bersama Pangeran Sebagusana pun pergi meninggalkan Pangeran Cunihin yang sudah tidak bisa berjalan. Beberapa bulan kemudian mereka menikah dan hidup bahagia sebagaimana mestinya. Nah, kita sudah sampai di penghujung cerita. Jadi, kampung tempat Ki Pandeglang membuat gelang sekarang disebut sebagai Kampung Pandeglang. Namun, karena seiring berjalannya waktu terjadi perubahan pengucapan menjadi Kota Pandeglang. Dan tempat Pangeran Cunihin melubangi batu sekarang disebut sebagai Pantai Karangbolong. Nah, begitu akhir cerita dari asal-usul Kota Pandeglang ini. Pesan moral yang bisa kita ambil yaitu yang pertama, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Kita tidak boleh menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang kita mau, melainkan kita harus berusaha dan juga berdoa sekuat tenaga. Dan yang kedua, kita tidak boleh memaksakan perasaan kita terhadap orang lain. Kita harus bisa menghargai keputusan yang diberikan oleh orang lain. Sekian, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk Dindia Aufa Artarti tentang cerita Pandeglang. Selanjutnya